Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai pendidikan, pendidikan adalah sebuah hal yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah pada zaman itu, begitu ya Bu ya. Apalagi istilahnya dalam hal ini, surah pertama yang turun pun juga ayat yang disebutkan adalah Iqra, baca, yang tidak lain tidak bukan bentuk literasi yang sebenar-benarnya yang harus ditekankan oleh setiap dari kita. Tapi mengingat dengan kondisi pendidikan hari ini yang istilahnya metode orang zaman dulu dengan sekarang kan sudah begitu banyak pergeseran. Orang gurunya di mana, muridnya di mana, kemudian tempatnya di mana. Ini sendiri kan cukup fleksibel hari ini dengan hadirnya pandemi dan pasca pandemi setelah penyesuaian dan lain-lain. Sejauh mana sebenarnya ini sendiri memberi dampak kepada kualitas pendidikan itu sendiri? Jadi tadi contohnya kan PR ya. Kemudian waktu pandemi itu guru menyampaikan pembelajaran, kalau yang udah bagus sih misalnya pakai Zoom ya kan, tak pakai Google Meet atau pakai Jitsi atau pakai Webex. Tapi pada sebagian guru mereka belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, akhirnya kirim WA kan, tugas itu ada yang langsung tugas baca halaman, misalnya baca halaman 5 sampai 8, jawab latihan 1 tanpa ada penjelasan guru ya kan. Nah misalnya pada pembelajaran tertentu mungkin itu kalau juga orang tuanya sempat dan mau untuk membimbing anaknya. Tapi kalau yang sibuk, yang harus berangkat dari rumah sebelum subuh karena harus buka lapak di pasar subuh, ya kan. Nah, pulang sore, itu menjadi kendala satu hal. Pada sisi guru tadi itu dia tidak bisa menyampaikan misalnya materi-materi tertentu yang harus pakai demonstrasi, seperti misalnya pada pelajaran fikih, wudhu. Betul. Cara wudhu, ya kalau orang tuanya sempat ngajarin ya kan. Nah kalau misalnya pada pembelajaran offline, itu kan dia bisa menjelaskan ini loh yang namanya misalnya muka tuh harus dari sini ke sini, ini ya kan. Tapi ada telinga itu harusnya bagaimana, itu kan hanya bisa diajarkan dengan paling tidak memperlihatkan video. Kalau hanya memperlihatkan gambar tuh kan hanya begini aja. Tapi sebatas mana muka yang di wajah yang dibasuh tidak ada nampak. Nah itu yang menjadi satu permasalahan pada pendidikan pada masa pandemi. Yang tentu saja orang tua juga perlu partisipasinya. Ya kan? Apalagi TPA kan tutup juga. Betul. Masjid-masjid tutup. Ya kan? Jadi sehingga tempat anak belajar memang benar-benar di rumah. Benar-benar tergantung kepada orang tuanya. Nah, jadi tadi kendala keterbatasan pada masa pandemi. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan bagi guru pasca pandemi ini, ketika mereka masuk kembali kelas offline, anaknya belum bisa wudhu misalnya. Oke, artinya dengan kondisi seperti itu kecakapan digital itu juga sangat diperlukan. Betul. Walaupun juga pemerintah dalam hal ini terus ya kemudian juga secara bertahap menggalakkan akan kecakapan digital atau literasi digital ini sendiri, tapi pasti ada saja kendala-kendala yang ditemui mungkin bagi di daerah-daerah tertentu yang dalam hal jaringan, kemudian juga dalam hal infrastruktur kepemilikan HP yang tidak semuanya memiliki spesifikasi yang memadai begitu ya Bu ya. Tapi pada di daerah terpencil, saya pas kemarin tuh ada sempat menjadi pembimbing KKN di daerah pegunungan Maratus itu, mereka tetap bergaul, jadi tetap ke masjid, tetap itu saya pikir tidak terlalu masalah lah ya. Untuk anak-anak, orang tua mereka tetap ngumpul, anak-anak tetap belajar ke masjid atau ke langgar. Sehingga kalau untuk di daerah terpencil kayaknya tidak terlalu, walaupun peraturan tentang membatasi pertemuan di kelas itu tetap ada. Oke, tapi setidaknya mungkin itu juga dijadikan sebagai salah satu sorotan ya Bu ya, agar memang bukan berarti ketika fasilitas yang dirasa itu tidak memungkinkan terus menjadi hak mereka begitu untuk tetap disediakan. Artinya dengan kondisi seperti itu.
Bicara mengenai yang pola asuh tadi, Bu. Pola asuh di sini kan kalau istilahnya melihat dalam kondisi hari ini bagi ibu-ibu muda, orang tua muda lah istilahnya, kemudian juga memiliki anak yang ingin di tingkatan PAUD, kemudian juga TK dan sebagainya, hari ini kan sudah hadir dengan opsi tertentu, opsi hybrid, opsi offline, opsi online. Dan harganya pun juga relatif berbeda dengan kondisinya masing-masing. Sejauh mana sebenarnya pilihan ini berkaitan dengan efektivitas pembelajaran? Apakah memang ini menjadi sebuah keniscayaan di sebuah waktu modernisasi dengan hadirnya teknologi, atau sebenarnya peran orang tua yang justru menjadi senjata utama untuk kecerdasan anak itu tadi? Sekarang sih memang akhirnya karena kita kemarin melalui pandemi ya, kemudian literasi digital guru-guru sudah juga semakin bagus. Memang kemudian diberikan opsi ada blended learning, jadi ada sekian persen pertemuan tatap muka, sekian persen pertemuan online ya. Itu sebenarnya tidak masalah sepanjang memang materi-materi itu memang relevan dan bisa dilaksanakan secara online. Tapi tadi seperti praktek sholat, praktek wudhu, ya kan tetap harus, saya pikir lebih bagus kalau dilaksanakan secara offline. Secara mendetail ya Bu ya? Iya, karena baru kelihatan telinga tuh bagian mana yang dianu kan kalau melihat praktek kan. Tuh ada hal lain yang kemudian menjadi fenomena pasca pandemi itu adalah orang tua harus memperhatikan mata anaknya. Karena ini kata toko kacamata ya, kata optik itu setelah pandemi kata dia banyak sekali anak-anak yang kemudian harus pakai kacamata. Karena selama pandemi mereka kan mainnya HP, paling enggak laptop ya kan. Itu kan jaraknya berapa lah, nggak mungkin sampai 3 meter kan. Ya kan. Ketika mereka harus turun sekolah, belajar secara offline, itu banyak sekali ditemukan anak-anak yang kemudian matanya rabun. Karena akhirnya menjadi jaraknya jauh kan antara kursi dengan papan tulis. Oke, dengan kondisi seperti jadi itu artinya juga harus aware. Bukan hanya kesehatan terhadap virus corona itu tadi, tapi ternyata ada penyakit yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Apalagi juga rutinitas aktivitas kesehariannya, baik itu makannya gitu ya Bu ya, atau kemudian juga aktivitas yang memang betul-betul dipantau untuk kegiatan di HP-nya, karena kan bisa jadi sebenarnya aktivitasnya belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, tapi karena tidak diawasi begitu, bisa jadi yang dipergunakan untuk main atau malah tontonan-tontonan yang mungkin juga di luar dari pantauan orang tua ya Bu ya. Sampai tiduran lagi. Nah itu yang kemudian juga cukup membahayakan. Tapi melihat dengan kondisi seperti itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bu, mengenai sejauh mana sebenarnya pembelajaran ini dan kemudian juga hadirnya generasi yang hari ini kita kenal Gen Z ya Bu ya, yang hari ini juga begitu banyak membawa dampak, terutama di dalam mereka bersosialisasi. Betul. Ada yang istilahnya cukup ada batasan atau ada gap sendiri ya Bu ya, ketika mereka sudah 1 tahun dari awal online, kemudian pas masuk kelas 2 misalnya, atau masuk kelas 3 tiba-tiba dia offline, dan kemudian juga bertemu dengan teman-teman baru yang tidak dikenal sebelumnya. Betul. Dan tidak pernah dilihat sebelumnya. Nah, bagaimana sebenarnya orang tua mengajarkan untuk anaknya bisa bersosialisasi dengan baik pasca pandemi? Kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami.